Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah anak-anakku? Masih semangat untuk belajar? Iya, saya harapkan Bu Nurli kalian tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran ke-7, di mana judulnya yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Anak-anak, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah menyampaikan pesannya kepada manusia. Kepercayaan terhadap Rasul merupakan satu rukun iman. Mempercayai keberadaan para rasul adalah kewajiban. Setiap umat Islam harus meyakini para rasul sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang taat, kita pun harus meneladani mereka. Ajaran-ajaran yang mereka berikan adalah ajaran yang baik. Kita agar dapat kemudian Allah memberikan kepadanya berupa kitab sebagai pedoman kita hidup di dunia dan di akhirat. Adapun pembelajaran kali ini akan membahas tentang Rasul-Rasul Allah dan Rasul Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul adalah termasuk bagian dari rukun iman. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini adanya Rasul Allah. Rasul artinya utusan, jadi Allah berarti utusan Allah. Rasul Allah adalah orang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi keajaran agamanya. Wahyu tersebut diajarkan pada umat manusia yang menjadi kaumnya. Misalnya, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaum Yahudi. Nabi Isa mengajarkan wahyu Allah kepada kaum Nasrani dan Nabi Muhammad menerima wahyu untuk disampaikan kepada kaum muslimin atau umat Islam. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Para Rasul ini mengemban tugas suci dan mulia. Mereka adalah manusia yang benar-benar dipilih oleh Allah. Setiap Rasul adalah orang yang memiliki akhlak mulia, iman yang kuat, hati yang teguh, dan pikiran yang cerdas. Dalam menyampaikan ajarannya, para Rasul juga dibekali dengan mukjizat oleh Allah. Mukjizat adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Nama-nama Rasul Allah. Allah mengutus para rasul sejak manusia diciptakan. Jumlah rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah 25. Nama-nama rasul tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Sifat para Rasul Allah pertama adalah sidik. Sidik artinya benar. Maksudnya bahwa para Rasul Allah itu selalu mengatakan kebenaran. Ucapan dan perbuatan para Rasul selalu benar karena mendapatkan wahyu Allah. Para Rasul tidak pernah berbohong atau berkata yang tidak jujur. Para Rasul melakukan suatu kesalahan, Allah akan segera mengingatkan dan meluruskan. 2. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para rasul adalah utusan Allah yang dapat dipercaya. Kebenarannya semua yang disampaikan para rasul bersumber dari wahyu Allah untuk diajarkan kepada umatnya. Umat manusia harus mempercaya apa yang disampaikan para rasul Allah agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tablik. Tablik
artinya menyampaikan. Tugas para rasul sebagaimana dikemukakan di atas adalah menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah pembimbing umat yang memiliki kewajiban memberikan pengajaran tentang amal kebaikan. Para rasul tidak pernah menyembunyikan, mengurangi, atau menambahkan sesuatu yang berasal dari Allah. Semua yang diwahyukan oleh Allah akan disampaikan kepada umatnya. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Setiap Rasul Allah dibekali dengan otak yang cerdas agar mampu menghadapi segala masalah yang dihadapi ketika berdakwah. Rasul adalah orang-orang yang terpilih dan memiliki otak yang jenius. Dengan kecerdasannya, para rasul dapat menangkap wahyu Allah kemudian menyampaikan kepada umat manusia. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi tidak memiliki umat karena tidak diberi kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada orang lain. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Rasul memiliki umat. Umat inilah yang menjadi sasaran dakwah. Dengan demikian, antara Nabi dan Rasul memiliki perbedaan dan kesamaan sebagai berikut. Perbedaan. Nabi tidak memiliki umat, Rasul memiliki umat. Nabi tidak mempunyai kitab suci, Rasul mempunyai kitab suci. Nabi tidak menyampaikan wahyu yang diterimanya, Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya. Persamaannya, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Nabi dan Rasul sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah. Yang ketiga, Nabi dan Rasul sama-sama diberi mukjizat oleh Allah. Itulah perbedaan-perbedaannya. Rasul Ulul Azmi. Di antara para Rasul Allah yang jumlahnya 25, terdapat 5 orang yang memiliki sebutan khusus, yaitu Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya orang yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Sifat-sifat tersebut ditunjukkan oleh para Rasul Allah ketika mendakwahkan ajaran yang dibawanya. Meskipun mendapat tantangan dan ancaman dari kaumnya, para Rasul Ulul Azmi tetap sabar dan tabah menyebarkan ajaran Islam. Kelima Rasul yang mendapatkan sebutan Ulul Azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Bukti kegigihan dan ketabahan para Rasul Ulul Azmi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam dalam menjalankan tugasnya mendapatkan banyak tantangan, termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Kaum Nabi Nuh tetap tidak mau beriman dan menyembah Allah. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa memohon petunjuk Allah. Allah pun menghukum mereka dengan banjir besar. Umat yang mengikuti Nabi Nuh selamat karena mereka memiliki perahu. Sebaliknya mereka yang ingkar tenggelam dan mati termasuk Kan'an. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan banyak cobaan ketika menyebarkan agama Allah. Banyak orang yang menentukan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim seperti Raja Namrud, bapaknya sendiri yang bernama Azar dan seluruh rakyatnya. Namun, Nabi Ibrahim tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tindakan Nabi Ibrahim menimbulkan kemarahan Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim dibakar api. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim tetap selamat. Nabi Musa alaihissalam juga banyak mengalami cobaan ketika menjadi Rasul Allah. Ketika lahir, Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Setelah menjadi Rasul, Nabi Musa dimusuhi Raja Fir'aun dan rakyatnya. Nabi Musa tetap berdakwah
tetap mendakwahkan ajaran Allah agar Fir'aun dan rakyatnya insaf mengakui keesaan Allah. Akhirnya, Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya hingga ke tepi laut. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya, sehingga selamat sedangkan Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di laut. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam banyak mendapat cemoohan dan siksaan dari orang-orang yang tidak percaya pada ajarannya. Nabi Isa alaihissalam dengan sabar dan tabah tetap menyebarkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati, namun kaumnya tetap ingkar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa, gitu yang salib. Namun Allah melindungi Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan banyak tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bahkan paman Nabi SAW sendiri seperti Abu Jahal dan Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi kaumnya. Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk percaya kepada Allah dan menjalankan kewajibannya yang diajarkan. Banyaknya ancaman yang diterima Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga Allah menyeruh Nabi Muhammad SAW pindah atau berhijrah ke Madinah. Anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.